Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang relay. Jadi, langsung saja. Berikut, what is electromagnetic relay? Relay, jadi ini relay adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggunakan jumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Untuk kontraktor sendiri akan tertutup atau menyala atau terbuka mati karena efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan ketika dialiri listrik. Jadi kontraktor itu nanti akan bersebelahan dengan seperti solenoid gitu untuk induksinya ya. Kemudian pengertiannya relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Terdapat sebuah armatur besi yang tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas berbekas. Ketika armatur tertarik menuju inti, kontak jalur bersama akan berubah posisinya dari kontak normal tertutup atau normal close ke kontak normal terbuka atau normal open. Kemudian ini adalah bagian-bagian pada relay dan juga sedikit cara kerjanya. Nanti akan saya tampilkan cara kerja relay menggunakan video animasi. Ini berdasarkan gambar di samping, inti besi atau iron core ini berfungsi untuk mengendalikan armatur. Apabila kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya, normally close, ke posisi baru, normally open, sehingga beban kontak no menjadi on, sedangkan beban kontak normal open menjadi on, sedangkan beban di kontak normal close menjadi off. Pada saat kumparan tidak dialiri arus listrik, spring akan kembali lepas dan menyebabkan armatur akan kembali lagi ke posisi awal yaitu normally close. Dan kembali beban yang terhubung pada kontak normally close akan on dan beban yang terhubung pada kontak normally open akan off. Selanjutnya ini merupakan video. Ini ada beberapa bagian dari electromagnetic relay seperti dari gambar tadi. Nah, ini ada beberapanya. Yang pertama ada electromagnetic coil yang di atasnya itu nanti adalah eh, berupa kumparan ya, gunakan pada banyak pengaplikasian armatur, spring, kemudian yoke, fixed electrical contact, dan movable electrical contact. Kemudian ini ada yoke. Dan ini merupakan cara kerja relay. Nah, yang di atas ini adalah normally close dan yang bawah adalah normally open. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan di narasi yang tadi.
Jadi armaturnya tadi berpengaruh pada elektromagnetik ya. Kemudian di ini bebannya terangkat. Kurang lebih seperti itu cara kerja elektromagnetic relay. Kemudian di sini ada beberapa penerapan relay dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada kendaraan seperti kipas radiator, klakson, dan headlight mobil atau lampu utama mobil. Kemudian yang kedua ada peralatan rumah tangga, mesin cuci, dan oven. Yang ketiga ada pintu otomatis dan elevator. Yang keempat ada pengendalian irigasi, otomasi. Selanjutnya ini ada contoh pengaplikasian relay yaitu pada headlight mobil. Headlight mobil ini adalah skemanya. Jadi ini adalah tombol switch-nya ini apabila ditekan nanti akan menyalurkan pada relay ini ya, seperti selenan yang akan memunculkan induksi nanti, dan tombol ini nanti akan terhubung pula dan akan teraliri arus 12 volt DC. Kemudian setelah dari dua tombol ini menyala akan menjadi seperti ini dan akan menjadikan lampu, dan dari relaynya ini akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik tadi dan akan menyalur pada lampu utama dari mobil tersebut. Jadi dari kedua tombolnya harus menyala baru headlight-nya dapat menyala pula. Untuk jika salah satu tidak akan bisa menyala. Kemudian ini ada jenis-jenis relay, ada normally open, normally close, change over, SPST single pull single throw, kemudian SPDT single pull double throw, kemudian DPST double pull single throw, dan ada DPDT double pull single throw. Kemudian ini ada keuntungan mengapa harus menggunakan relay. Yang pertama, kontrol otomatis memungkinkan terhadap peralatan dan sistem listrik, mengoptimalkan kinerja tentunya dan efisiensi. Kemudian ada isolasi galvanik, relay menyediakan isolasi galvanik antara dua sirkuit, mengurangi risiko gangguan dan kerusakan pada peralatan. Yang ketiga juga tahan lama. Relay dapat memiliki umur pakai yang panjang, terutama jika digunakan dalam kondisi yang sesuai. Kemudian ada fleksibel, reaksi cepat, dan mudah digunakan. Umumnya mudah dipasang dan dikonfigurasi, membuatnya cocok untuk berbagai peraturan dan penggunaan. Dan kerugiannya ini adalah usia pakainya terbatas. Kemudian ada keausan mekanis, potensial untuk debu dan kontaminasi, dan yang terakhir adalah ukuran fisik dan berat pada relay elektromekanis. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.